Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam pembelajaran daring mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi budidaya ternak kesayangan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini, yang pertama, menjelaskan contoh budidaya ternak kesayangan, menyajikan laporan kegiatan praktik persiapan sarana pemeliharaan budidaya ternak kesayangan berdasarkan hasil praktik. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar kelinci bakar dan kelinci hias. Ya, kelinci dapat dikonsumsi dagingnya dan dipelihara sebagai hewan kesayangan. Nah, apakah di rumah kamu memelihara kelinci? Jika iya, apakah cara pemeliharaan kelincimu sudah tepat? Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah budidaya ternak kelinci. Kalian sekarang sudah mengetahui berbagai jenis ternak kesayangan yang dapat dibudidayakan. Bagaimana di daerahmu? Jenis ternak kesayangan apa yang cocok dibudidayakan? Setelah kalian melakukan observasi dan wawancara tentang budidaya ternak kesayangan di lingkunganmu, saatnya kalian melakukan budidaya ternak kesayangan. Budidaya kelinci merupakan contoh. Kelinci mudah ditemui di semua daerah dan disukai oleh hampir seluruh kalangan. Kelinci dapat menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan dengan perawatan dan perhatian yang baik dari pemiliknya. Selain memiliki bentuk tubuh dan perilaku lucu, kelinci juga sangat cerdas karena dapat dilatih membuang kotoran di suatu tempat sehingga kelinci dapat kita tempatkan di dalam rumah. Kelinci semula adalah hewan liar yang sulit dijinakkan. Kelinci dijinakkan sejak 2000 tahun silam dengan tujuan keindahan, bahan pangan, dan sebagai hewan percobaan. Hampir setiap negara di dunia memiliki ternak hewan tersebut karena kelinci mempunyai daya adaptasi tubuh yang relatif tinggi, sehingga mampu hidup di hampir semua iklim di seluruh dunia. Kelinci dikembangkan di daerah dengan populasi penduduk relatif tinggi. Adanya penyebaran kelinci juga menimbulkan sebutan berbeda. Di Eropa disebut rabbit. Di Indonesia hewan ini disebut kelinci, sedangkan di Jawa disebut rewelu dan sebagainya. Di Indonesia budidaya kelinci masih terbatas daerah tertentu dan belum menjadi sentra produksi. Dengan kata lain, pemeliharaan masih secara tradisional. Jenis kelinci yang umum diternakan adalah American Cincilla, New Zealand Red, Belgian, Angora, dan lain-lain. Tahapan budidaya ternak kesayangan yang pertama, perencanaan, penyiapan sarana dan prasarana, pembibitan, pemeliharaan, dan hama dan penyakit. Tahap pertama yaitu perencanaan. Yang dilakukan dalam tahap perencanaan yang pertama, menentukan jenis ternak kesayangan yang akan dibudidayakan, menentukan dan mempersiapkan kandang yang akan digunakan untuk budidaya ternak kesayangan, menentukan jadwal kegiatan budidaya, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan, dan menentukan tugas individu. Persiapan lokasi. Lokasi yang baik merupakan tempat yang memenuhi syarat untuk mengadakan budidaya. Syarat lokasi yang baik untuk budidaya ternak kelinci yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dekat sumber air, jauh dari tempat kediaman, bebas gangguan asap dan bau-bauan, bebas dari suara bising dan predator. Tahapan kedua yaitu penyiapan sarana dan prasarana. Adapun persiapan sarana produksi, yaitu bahan-bahannya adalah
kelinci umur 35-60 hari, pakan hijauan, dan konsentrat, obat-obatan, serta vitamin atau probiotik. Adapun alat-alatnya yang pertama, timbangan, tempat makan dan minum, dan pembersih kotoran. Tahap ketiga yaitu pembibitan. Yang perlu diperhatikan dalam pembibitan yang pertama, pemilihan bibit dan calon induk. Apabila peternakan bertujuan untuk memperoleh dagingnya, maka dipilih jenis kelinci yang berbobot dan tinggi dengan perdagingan yang baik. Sedangkan untuk tujuan memperoleh rambutnya, maka memilih bibit baik yang punya potensi genetik pertumbuhan rambut yang baik. Secara spesifik, untuk keduanya harus punya sifat fertilisasi tinggi, tidak cacat, mata bersih dan terawat, rambut tidak kusam, lincah, atau aktif bergerak. Kemudian perawatan bibit dan calon induk. Perawatan bibit menentukan kualitas induk yang baik pula. Oleh karena itu, perawatan utama yang perlu diperhatikan yaitu pemberian pakan cukup, pengaturan dan sanitasi kandang yang baik, serta mencegah kandang dari gangguan luar. Yang ketiga, reproduksi dan perkawinan. Kelinci betina segera dikawinkan ketika mencapai dewasa pada umur 5 bulan. Apabila terlalu muda, kesehatan terganggu dan moralitas anak tinggi. Maka sebaiknya kawinkan kelinci jantan dengan betina yang sudah pernah beranak. Proses kelahiran. Kelinci akan mengalami kebuntingan selama 30-32 hari. Kebuntingan pada kelinci dapat dideteksi dengan meraba perut kelinci betina 12-14 hari setelah perkawinan. Bila terasa ada bola-bola kecil, berarti terjadi kebuntingan. 5 hari menjelang kelahiran, induk dipindah ke kandang untuk beranak untuk memberi kesempatan menyiapkan penghangat dengan cara merontokkan rambutnya. Kelahiran kelinci yang sering terjadi malam hari dengan kondisi anak lemah, mata tertutup, dan tidak berambut. Jumlah anak yang dilahirkan bervariasi sekitar 6-10 ekor. Tahap keempat yaitu pemeliharaan. Proses budidaya ternak kesayangan. Kelinci memiliki kemampuan adaptasi yang baik, bersifat sosial dan sangat senang jika mendapatkan banyak perhatian dari pemiliknya. Rata-rata kelinci dapat hidup 5-10 tahun, tetapi dengan tata laksana pemeliharaan yang baik, kelinci dapat hidup sampai 15 tahun. Siapkan kandang sesuai dengan jenis kelinci yang akan dipelihara. Kelinci berukuran rata-rata dari 3,6 kg atau lebih membutuhkan kandang dengan panjang kurang lebih 1,2 meter, lebar 0,6 meter, dan tinggi 0,6 meter. Kelinci harus bisa berbaring dan meregangkan diri dengan nyaman dan masih ada ruang untuk tempat makanan dan air, serta kotak, kotoran, dan kandang latihan untuk memberikan ruang ekstra pada kelinci untuk bergerak. Kandang luar ruangan untuk kelinci dapat dibeli atau dibangun sendiri. Berikan pakan 2 kali sehari, yaitu pagi hari pukul 8.30 dan sore hari pukul 13.30. Air minum diberikan setiap hari dalam jumlah tidak terbatas dan diganti setiap pagi dengan membersihkan dahulu sisa air minum sebelumnya. Kelinci adalah hewan herbivora. Mereka membutuhkan sayuran agar sistem pencernaannya tetap lancar. Mengunyah serat panjang batang juga membantu mencegah masalah gigi dan menumpulkan gigi kelinci yang terus berkembang. Kelinci terkenal sangat menyukai wortel, namun hanya boleh diberikan sesekali karena wortel mengandung banyak gula. Perkenalkan sayuran sedikit demi sedikit untuk menghindari gangguan pencernaan. Pisahkan kelinci jantan dan betina ketika sudah memasuki masa puber atau siap kawin. Masukkan ke dalam kandang satu persatu. Umur betina siap kawin 5-6 bulan dan umur jantan siap kawin 6-7 bulan. Kawin alam dilakukan dengan membawa kelinci betina ke kandang kelinci pejantan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ternak kesayangan berupa kelinci antara lain sebagai berikut. Sanitasi dan tindakan preventif. Tempat pemeliharaan diusahakan selalu kering agar tidak menjadi sarang penyakit. Tempat yang lembab dan basah menyebabkan kelinci mudah pilek dan terserang penyakit kulit. Pengontrolan penyakit. Kelinci yang terserang penyakit umumnya mengalami gejala lesu, nafsu makan turun, suhu badan naik, dan mata sayu. Bila kelinci menunjukkan hal ini, maka segera dikarantinakan dan benda tercemar penyakit juga segera disingkirkan untuk mencegah penularan wabah penyakit. Perawatan ternak. Penyapihan anak kelinci dilakukan setelah umur 7-8 minggu. Anak sapihan ditempatkan pada kandang tersendiri dengan isi 2-3 ekor per kandang dan disediakan pakan yang cukup dan berkualitas. Pemisahan berdasar kelamin perlu dilakukan untuk mencegah dewasa yang terlalu dini. Pengemirian dapat dilakukan saat menjelang dewasa dan pada umumnya dilakukan pada kelinci jantan. Selanjutnya, pemberian pakan. Jenis pakan yang diberikan meliputi rumput, sayuran, meliputi kol, sawi, kangkung, dan daun kacang. Daun turi dan daun kacang panjang, biji-bijian atau pakan penguat meliputi jagung, kacang hijau, padi, kacang tanah, dedak, dan sebagainya. Guna memenuhi kebutuhan pangan pada ternak kelinci, perlu diberikan pakan tambahan berupa konsentrat yang dapat dibeli di toko pakan ternak. Supaya pertumbuhan ternak kelinci mencapai bobot sesuai target waktu, maka perlu diberikan tambahan pada pakan konsentrat. Pemberian nutrisi tambahan tersebut selain melalui pakan konsentrat, juga diberikan melalui air minum. Pemeliharaan kandang. Lantai atau alas kandang, tempat pakan dan minum, sisa pakan dan kotoran kelinci setiap hari harus dibersihkan untuk menghindari timbulnya penyakit. Sinar matahari pagi harus masuk ke kandang untuk membunuh bibit penyakit. Dinding kandang dicat dengan kapur atau ter. Kandang bekas kelinci sakit dibersihkan dengan kreolin atau lisol. Hama dan penyakit. Beberapa hama dan penyakit pada hewan kelinci. Yang pertama, bisul. Penyebabnya adalah terjadinya pengumpulan darah kotor di bawah kulit. Pengendalian dengan pembedahan dan pengeluaran darah kotor selanjutnya diberi yodium. Yang kedua, kudis. Penyebabnya Darkoptes scabi. Gejala ditandai dengan koreng di tubuh, pengendalian dengan antibiotik salep. Yang ketiga, eksim. Penyebabnya kotoran yang menempel di kulit, pengendalian dengan menggunakan salep atau bedak salisil. Penyakit telinga. Penyebabnya kutu, pengendalian meneteskan minyak nabati. Penyakit kulit kepala. Penyebabnya jamur, gejalanya timbul semacam sisik kepada kepala. Pengendalian dengan bubuk belerang. Penyakit mata, penyebab bakteri dan debu, gejala mata basah dan berair, pengendalian dengan salep mata. Mastitis, penyebabnya susu yang keluar sedikit atau tak dapat keluar, gejalanya putih mengeras dan panas bila dipegang, pengendalian dengan tidak menyapi anak terlalu mendadak. Pilek, penyebabnya virus, gejalanya hidung berair terus, pengendalian penyemprotan antiseptik pada hidung. Radang paru-paru, penyebabnya bakteri Pasteurella multocida, gejalanya napas sesak, mata dan telinga kebiruan, pengendalian diberi minum sulkinox. Berak darah, penyebabnya Protozoa emeira, gejala nafsu makan hilang, tubuh kurus, perut membesar dan mencret darah. Pengendalian dengan diberi minum sulfaquinasalin dosis 12 ml dalam 1 liter air.
Hama pada kelinci umumnya berupa predator dari kelinci seperti anjing. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, dan penyingkiran segera mungkin ternak yang sakit. Tahap yang terakhir adalah tahap panen. Hasil utama kelinci adalah daging dan rambutnya, adapun hasil tambahan berupa kotoran untuk pupuk. Demikianlah materi budidaya ternak kesayangan untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.